Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faziatul Rina dengan NIM 10820240025. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya dengan judul Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Kesulitan Belajar. Disimak videonya ya. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kesulitan belajar siswa. Jadi, kita akan membahas pengertian kesulitan belajar siswa. Nah, kesulitan belajar siswa merupakan kondisi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam proses menerima, memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya dimiliki. Jadi, kesulitan belajar bukan hanya sekedar hanya nilai akademik, tetapi mencakup berbagai hambatan yang mempengaruhi proses belajar secara menyeluruh. Dalam dunia pendidikan, kesulitan belajar dipahami sebagai masalah yang dapat bersumber dari aspek fisik, psikologis, keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Nah, kesulitan belajar dapat terjadi pada semua siswa, baik yang memiliki kecerdasan tinggi, sedang, maupun rendah. Jadi, siswa dengan intelijensi baik pun dapat mengalami hambatan belajar apabila terdapat faktor lain seperti kurang motivasi, masalah keluarga, atau metode pembelajaran yang tidak sesuai. Oleh karena itu, identifikasi faktor penyebab menjadi langkah penting agar penanganan yang diberikan tepat sasaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor internal dalam kesulitan belajar siswa. Jadi, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Yang pertama, ada kondisi fisik. Kesehatan yang terganggu, kelelahan, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, serta kurangnya asupan gizi dapat menghambat konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam belajar. Yang kedua, ada intelijensi dan kemampuan kognitif. Jadi, perbedaan kemampuan intelektual dapat menyebabkan perbedaan kecepatan siswa dalam memahami materi pelajaran. Siswa yang mengalami hambatan pada aspek kognitif cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar. Yang ketiga, ada motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar yang rendah membuat siswa kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, kurang aktif, bertanya, dan tidak berusaha mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Nah, yang keempat ada minat belajar. Jadi, kurangnya ketertarikan terhadap mata pelajaran tertentu dapat menyebabkan siswa sulit fokus dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang kelima, ada kondisi emosional dan psikologis. Jadi, perasaan cemas, stres, takut, gagal, rendah diri, atau masalah pribadi dapat mengganggu konsentrasi dan proses belajar siswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal. Apa sih itu faktor eksternal? Jadi, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Jadi, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Nah, kurangnya perhatian orang tua, kondisi ekonomi keluarga, konflik dalam keluarga, serta rendahnya dukungan terhadap pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Jadi, metode mengajar yang kurang sesuai, hubungan yang kurang baik antara guru dan siswa, fasilitas belajar yang terbatas, serta suasana kelas yang tidak kondusif dapat menyebabkan kesulitan belajar. Yang ketiga, ada lingkungan teman sebaya. Jadi, teman sebaya dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Pergaulan yang kurang baik dapat mengaruhi minat belajar dan mengganggu perkembangan akademik siswa. Nah, selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Jadi, lingkungan masyarakat juga tidak mendukung kegiatan belajar seperti kebisingan atau kurangnya sarana pendidikan dapat menghambat proses belajar siswa. Nah, selanjutnya kita akan masuki ke faktor pendekatan belajar. Jadi, pendekatan belajar yang tidak tepat juga dapat menjadi penyebab kesulitan belajar. Nah, yang pertama itu ada kebiasaan belajar yang kurang baik. Jadi, siswa yang tidak memiliki jadwal belajar secara teratur, sering menunda tugas, dan kurang melakukan pengulangan materi, cenderung mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Yang kedua, ada kurangnya keterampilan belajar. Nah, kemampuan mencatat, membaca, mengelola waktu, dan memahami informasi juga sangat mempengaruhi keberhasilan belajar terhadap diri siswa. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi secara berlebihan. Jadi, penggunaan media sosial berlebihan seperti daring atau hiburan digital secara berlebihan dapat mengurangi waktu belajar dan menurunkan konsentrasi terhadap diri siswa.
Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke tahap selanjutnya, yaitu dampak dari kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar dapat menimbulkan berbagai dampak pada diri siswa, antara lain prestasi akademiknya yang menurun, kurangnya kepercayaan diri dalam diri siswa, menurunnya motivasi belajar, munculnya perilaku seperti menghindari tugas sekolah, dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan belajar. Nah, tahap yang selanjutnya kita akan membahas cara mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Nah, yang pertama kita bisa melakukan observasi terhadap perilaku belajar siswa. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana siswa mengikuti pembelajaran, tingkat konsentrasi, keaktifan, serta kesulitan yang muncul selama proses belajarnya. Yang kedua, kita bisa menganalisis hasil belajar dan tugas siswa. Nah, nilai ulangan, tugas, dan hasil pekerjaan siswa juga dapat digunakan untuk mengetahui mata pelajaran atau materi mana yang paling sulit dipahami oleh siswa tersebut. Yang ketiga, kita bisa melakukan wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua. Jadi, wawancara membantu memperoleh informasi mengenai kebiasaan belajar, kondisi keluarga, serta berbagai masalah yang mungkin mempengaruhi proses belajar siswa. Yang keempat, menggunakan angket atau instrumen asesmen. Jadi, angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai minat, motivasi, sikap belajar, dan faktor lain yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa. Yang terakhir ada mengkaji riwayat perkembangan dan kondisi. Informasi mengenai kesehatan, perkembangan, dan latar belakang siswa dapat membantu menemukan penyebab kesulitan belajar secara lebih mendalam kepada siswa tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya mengatasi kesulitan belajar. Jadi yang pertama, memberikan bimbingan dan konseling. Jadi layanan bimbingan dan konseling membantu siswa memahami masalah yang dihadapi serta menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua, ada meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Jadi guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang menarik serta memberikan penghargaan agar siswa lebih bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung akan membantu siswa lebih fokus dan tidak memahami materi pelajaran. Yang keempat, menjalin kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Kerjasama yang baik memungkinkan semua pihak saling berbagi informasi dan memberikan dukungan yang dibutuhkan siswa. Dan yang terakhir, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Guru perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik siswa agar pembelajaran lebih mudah dipahami dan efektif. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai kesimpulan dari kesulitan belajar siswa. Jadi, kesulitan belajar merupakan kondisi yang dapat menghambat pencapaian hasil belajar siswa. Faktor penyebabnya bisa berasal dari dalam diri siswa atau internal dan dari lingkungan sekitar atau eksternal, serta dari cara atau pendekatan belajar yang digunakan. Oleh karena itu, identifikasi penyebab kesulitan belajar perlu dilakukan secara menyeluruh melalui observasi, wawancara, dan berbagai teknik asesmen lainnya. Jadi, dengan mengetahui penyebab yang sebenarnya, guru konselor atau orang tua dapat memberikan bantuan yang lebih tepat terhadap siswa sehingga siswa mampu mengembangkan potensi dan mencapai hasil belajar yang lebih optimal.